Kenapa hal buruk sering menimpa orang baik? Pertanyaan ini sudah diteriakkan sepanjang sejarah oleh orang miskin, orang tertindas, orang yang taat aturan, tapi tetap kalah. Kita diberi jawaban yang sama sejak kecil. Bersabarlah, hidup akan adil. Tapi kenyataannya, hidup tidak pernah adil. Tidak adil sekarang, dan tidak akan pernah adil di masa depan. Karena keadilan bukanlah hukum alam, melainkan harapan buatan manusia. Sementara semesta berjalan tanpa peduli siapa yang pantas mendapat apa. Ada yang lahir miskin, ada yang mewarisi harta. Orang baik menderita, orang jahat justru maju. Kerja keras tak menjamin sukses, dan keadilan sering berpihak pada yang punya privilege. Evolusi dibangun atas prinsip yang terkuat bertahan, bukan yang paling pantas atau bermoral. Sejarah dari kerajaan kuno hingga ekonomi modern membuktikan bahwa kekuasaan, kekayaan, dan kesempatan jarang dibagi merata. Sejak kehidupan muncul di bumi, semesta menetapkan kenyataan yang kejam. Hanya yang kuat, cerdas, atau beruntung yang bertahan. Beberapa makhluk lahir dengan keunggulan, sementara yang lain lemah dan tak berdaya. Semua itu bukan hasil usaha, melainkan warisan secara acak. Seleksi alam berjalan tanpa moral, hanya efisiensi dingin. Yang mampu beradaptasi akan hidup, sisanya tersingkir. Sejak lahir, hidup bukan soal usaha, tapi probabilitas yang menentukan kekuatan fisik, kecerdasan, dan kerentanan terhadap penyakit. Ada yang mewarisi tubuh sehat dan pikiran tajam, sementara yang lain lahir dengan keterbatasan. Potensi ini terbentuk jauh sebelum seseorang punya kesempatan berusaha. Tak ada kerja keras yang bisa mengubah kelainan genetik menjadi atlet olimpiade, atau kecerdasan biasa menjadi Einstein. Ketimpangan ini bukan kesalahan alam, tapi memang didesain seperti itu. Semesta tidak membagi sifat berdasarkan keadilan atau jasa. Hidup bergerak melalui siklus keunggulan dan kekurangan, di mana yang mampu beradaptasi melaju dan yang tidak tertinggal. Sejak awal, hidup dibentuk oleh kekuatan di luar kendali individu. Tak seorang pun memilih dilahirkan kaya atau miskin, sehat atau sakit, aman atau berbahaya. Orang tidak memilih orang tua, negara, genetik, atau sistem sosialnya. Namun, semua itu menentukan hampir setiap peluang dan penderitaan. Dari titik awal yang timpang inilah, privilege mengikuti pola yang berulang. Lahir di negara kaya dengan akses pendidikan, kesehatan, dan keamanan jelas memberi keunggulan besar dibanding lahir di wilayah perang, kelaparan, atau kemiskinan sistemik. Ketimpangan ini bukan akibat pilihan pribadi, tapi hal yang tidak bisa kita pilih. Perbedaan antara anak yang lahir di Finlandia dan di Gaza yang dilanda perang memperlihatkan kenyataan ini dengan kejam. Yang satu tumbuh dalam sistem yang melindungi dan membuka peluang hidup stabil, bukan karena usaha, tapi karena tempat lahir. Yang lain lahir di tengah konflik, dengan masa depan dibatasi perang, dan kekuasaan yang tak pernah ia pilih. Tanpa melakukan apapun, dua anak ini memulai hidup di jalur yang sepenuhnya berbeda. Satu penuh kesempatan, satu dipenuhi rintangan. Kerja keras dan tekad bisa membantu, tapi tak pernah sepenuhnya menutup jurang yang diciptakan oleh perbedaan genetik. Perdebatan antara genetik dan kerja keras sudah lama ada. Namun, sains menunjukkan genetik punya peran besar dalam kecerdasan dan kemampuan fisik. Kecerdasan dipengaruhi struktur otak dan sifat bawaan. Pendidikan bisa mengasah, tapi fondasinya ditentukan sejak lahir. Lingkungan membedakan titik awal, seperti halnya anak yang lahir di Finlandia dan di Gaza. Hal yang sama berlaku pada fisik. Komposisi otot, paru-paru, dan struktur tubuh membatasi kemampuan. Latihan penting, tapi tidak bisa menembus batas biologis. Masyarakat mengajarkan bahwa kerja keras membawa kesuksesan,
tapi kenyataannya jauh lebih rumit. Usaha bisa memaksimalkan potensi, namun tak bisa mengubah orang biasa menjadi jenius atau tubuh lemah menjadi atlet elit. Sebagian orang memang lahir dengan bakat, kecerdasan, dan fisik yang lebih unggul. Ini bukan berarti usaha sia-sia, tapi berarti garis start tak pernah benar-benar sama. Ada yang memulai dengan keunggulan, sementara yang lain hanya berjuang untuk mengejar. Tak ada kebijakan, pendidikan, atau ambisi pribadi yang bisa sepenuhnya menghapus perbedaan alami ini. Hidup memberi ganjaran pada kemampuan luar biasa. Masalahnya, kemampuan itu tak pernah dibagikan secara adil. Ketimpangan telah terjadi dalam struktur masyarakat sejak awal. Ketika manusia purba hidup dalam kelompok-kelompok kecil, kelangsungan hidup bergantung pada kekuatan fisik, kecerdasan, dan daya bertahan. Mereka yang mampu berburu dengan efektif, membangun tempat berlindung, atau mempertahankan diri dari ancaman secara alami, memperoleh pengaruh atas yang lain. Seiring kelompok-kelompok ini berkembang menjadi desa, dan akhirnya kota, kekuasaan menjadi semakin terkonsentrasi. Para pejuang terkuat, pemimpin paling bijaksana, dan mereka yang menguasai sumber daya berharga mulai mendominasi, membentuk hierarki sosial pertama. Hierarki ini tidak dibangun atas dasar keadilan, melainkan atas kenyataan bahwa sebagian individu memiliki keterampilan, pengetahuan, atau kekuatan fisik yang lebih besar dibanding yang lain. Seiring waktu, perbedaan-perbedaan ini mengeras menjadi struktur sosial yang kaku, di mana kekayaan, status, dan privilege diwariskan, bukan diperoleh. Peradaban Mesir yang maju dan berkuasa dibangun di atas sistem di mana segelintir elit menguasai mayoritas. Di puncaknya ada Firaun, dewa hidup yang berkuasa bukan karena kerja keras, tapi karena kelahiran. Di bawahnya, pendeta, bangsawan, dan pemimpin militer mengendalikan tanah, kekayaan, dan agama, menikmati hidup nyaman tanpa harus berjuang seperti rakyat biasa. Orang-orang ini tidak perlu berjuang untuk bertahan hidup seperti rakyat biasa. Privilege menjamin mereka kehidupan yang nyaman, pendidikan, dan otoritas. Di dasar sistem, para pekerja dan budak membangun piramida dan kota Mesir dalam kondisi keras, dengan imbalan nyaris tak ada. Mereka tak punya jalan naik kelas, anak pekerja tetap jadi pekerja, sementara anak bangsawan mewarisi tanah dan status tanpa usaha. Kesenjangan ini bukan soal kecerdasan atau usaha, tapi soal kelahiran. Piramida menjadi simbolnya. Ribuan pekerja menghabiskan hidup mengangkat batu di bawah terik matahari. Sementara Firaun dimakamkan dengan emas, dan mereka yang membangunnya lenyap dalam debu sejarah. Kehidupan kaum istimewa dan kaum tertindas sangat berbeda, meskipun keduanya adalah manusia yang lahir di tanah yang sama. Pola hierarki ini, di mana kelompok kecil menikmati kekayaan dan kekuasaan sementara mayoritas berjuang untuk bertahan hidup, terus berulang sepanjang sejarah. Ketidakadilan hidup tidak dimulai di zaman modern. Ia telah ada sejak kelahiran peradaban itu sendiri. Dari Mesir kuno hingga kerajaan abad pertengahan, dari kekaisaran kolonial hingga negara modern, masyarakat selalu disusun untuk menguntungkan mereka yang terlahir dengan privilege, sambil membuat hampir mustahil bagi yang lain untuk keluar dari penderitaan. Jadi, apa yang benar-benar berubah antara dulu dan sekarang? Hanya satu, piramidanya tak lagi terlihat. Kamu bekerja 8-12 jam sehari, sementara nilai dari keringatmu mengalir ke atas, ke pemilik modal dan pemegang saham. Tak ada cambuk, tapi ancaman kehilangan gaji sudah cukup untuk membuatmu tunduk. Kekerasan fisik digantikan oleh tekanan mental. Rantai besi berubah menjadi rantai tak kasat mata. Tagihan bulanan, standar hidup, dan obsesi untuk diakui sebagai sukses. Sistemnya
tetap sama. Kekuasaan masih berputar di tangan segelintir orang, diwariskan di lingkaran sempit, sementara mayoritas menghabiskan hidup menopang bangunan yang tak akan pernah mereka tempati. Ini bukan kebetulan dan bukan pula cacat dalam sistem. Inilah sistem itu sendiri. Manusia tidak membangun peradaban dengan keadilan sebagai prinsip dasar, melainkan menciptakan masyarakat yang memberi ganjaran pada kekuatan, kekuasaan yang diwariskan, dan penguasaan sumber daya, menjadikan keadilan sebagai cita-cita, bukan kenyataan.